Oke, selamat siang. Kembali lagi ya bersama saya dalam mata kuliah visual sinematografi ya. Oke, setelah Anda melihat video pembelajaran di minggu kemarin di pertemuan pertama, kita sudah mempelajari dasar-dasar multimedia ya. Nah, jadi di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan teorinya dan kita akan mempelajari dasar dari sinematografi. Seperti sudah diketahui, sinematografi itu merupakan turunan dari multimedia ya. Jadi kita sudah pelajari multimedia dan sekarang kita akan lebih fokus lagi masuk ke sinematografinya. Nah, kalau kita lihat kata sinematografi itu adalah terdiri dari dua suku kata ya, ataupun terdiri dari dua kata serapan ya. Yang pertama adalah sinema dan yang kedua adalah tografinya. Jadi secara umum sinematografi adalah ilmu yang mempelajari mengenai sinema ya. Jadi kalau sinema itu apa ya? Kalau kita pikir secara logik, secara dasarnya ya sinema itu berkaitan dengan film ya, ataupun pembuatan filmnya. Jadi bagaimana kita membuat film berdasarkan ilmu-ilmu yang benar-benar ada ya. Itu adalah sinematografi. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluannya. Nah, sinematografi dalam bahasa Inggris penulisannya berbeda sedikit ya dibandingkan dengan penulisan di bahasa Indonesianya. Tapi penyebutannya itu sama. Kemudian bahasa sinematografi ataupun kata sinematografi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kinema ataupun gambar. Nah, bidang ilmu yang membahas mengenai teknik menangkap dan menggabungkan gambar sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide ataupun konsep. Itu adalah pengertian sinematografi berdasarkan teori yang sudah ada. Jadi intinya di sini ya mengenai teknik menangkap. Teknik menangkap dan menggabungkan gambar. Jadi bagaimana kita shoot ya. Jadi kalau di pembuatan film kan ada shoot dan menggabungkan gambar itu masuk kepada tahapan editing sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide ataupun konsep. Nah, jadi ada 3 variabel besar di sini adalah yang pertama teknik menangkap, kemudian teknik penggabungan, kemudian konsepnya ataupun idenya ya. Sebentar. Nah, jadi kalau kita mau buat film itu juga mesti memikirkan ide ataupun konsepnya terlebih dahulu. Jangan asal syuting nanti setelah digabungkan, diedit, nah malah jadi bingung video yang mau dibuat itu seperti apa. Jadi ada urutannya begitu ya. Nah, kemudian sebuah karya audiovisual berupa film ataupun cerita itu terdiri dari sekian banyak shoot. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, shoot pengambilan gambarnya itu ada banyak dalam pembuatan film. Ya, tiap shoot itu membutuhkan posisi ataupun penempatan kamera pada level yang terbaik bagi pandangan view ataupun penontonnya. Nah, jadi misalnya ya, kamera di muka, hadapan muka si aktor, kamera di samping, kamera di belakang, ataupun kameranya berputar, ataupun kameranya dari atas ke bawah. Nah, itu adalah ada teorinya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian shoot ataupun teknik pengambilan gambar ataupun penangkapan gambar. Dia merupakan suatu rangkaian gambar hasil rekaman kamera tanpa interupsi. Jadi yang dikatakan satu buah shoot itu adalah rangkaian penangkapan gambar dari awal sampai akhir tanpa ada proses pemotongan ataupun cut dari si sutradara, biasanya begitu ya.
Jadi kalau sudah ada cut di tengahnya itu dari awal sampai instruksi cut-nya itu yang disebut sebagai satu shoot. Jadi kalau udah dipisah-pisah menjadi beberapa shoot, beberapa cut, itu tidak bisa disebut sebagai satu shoot. Jadi terdiri dari beberapa shoot begitu ya. Kemudian tiap shoot adalah satu take. Jadi istilahnya sama ya. Mau shoot ataupun satu take itu sama. Kemudian apabila terdapat kesalahan teknik ataupun dramatik, maka dibuat shoot tambahan dari setup yang sama sehingga disebut sebagai retake. Ya. Jadi kalau biasanya kita nonton video ataupun film, kalau ada sutradara yang ngomong cut, nah itu biasanya ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah shootnya itu selesai, beres ya. Kemudian kalau kemungkinan yang kedua adalah shootnya itu ada kesalahan, baik kesalahan teknis maupun kesalahan dramatik yang tadi. Nah, tapi kalau terjadi kesalahan dramatik ataupun kesalahan teknis, si sutradara akan meminta aktor untuk melakukan pengambilan ulang. Nah, pengambilan ulangnya itu yang disebut sebagai retake ya. Kemudian kita masuk ke scene ya. Jadi ada shoot, ada scene. Nah, scene ini merupakan pendefinisian suatu tempat atau setting sebuah kejadian dalam cerita yang berlangsung. Jadi kalau shoot itu tadi bagaimana kita menangkap, mengambil gambar. Kemudian kalau yang scene ini adalah kita memikirkan setting kejadian dari sebuah cerita ya. Mau setting kejadian ataupun setting tempat itu sama ya dalam bentuk scene. Oke. Satu buah scene biasanya terdiri dari 1 hingga sejumlah shoot yang masih menggambarkan sebuah urutan peristiwa yang berkesinambungan. Jadi kalau misalnya kita buat video pariwisatanya di mana? Pariwisatanya misalnya di Kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinangnya di mana? Misalnya di Pasir Padi. Nah, Pasir Padinya di mana? Nah, pasir padinya biasanya kalau kita ambil contoh di pantai yang ada batunya begitu ya. Nah, jadi kalau kita shoot di pantai yang ada batunya itu bagiannya terdapat kesalahan, nah kita retake ataupun shooting ulangnya itu tetap di bagian batu yang bagian pantai yang ada batunya, tidak boleh di tempat yang berbeda. Jadi harus sama scene-nya, harus sama lokasinya begitu. Dan kalau bisa diusahakan pergerakan posisi aktor di kameranya itu sesuai dengan yang sebelumnya gitu. Karena kalau misalnya posisinya di sebelah kiri, tiba-tiba retake dia berpindah ke sebelah kanan. Nah, itu udah tidak sinkron lagi, tidak tepat lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya ada sequence. Kalau sequence itu harafiahnya adalah berurutan ya, urutan gitu. Nah, merupakan serangkaian shoot yang merupakan satu rangkaian yang utuh dan bermakna. Ya. Jadi setelah kita lakukan shoot pada scene ya, beberapa scene, nah kita rangkai itu disebut sebagai sequence ya. Kita sudah rangkai, kita sudah urutkan. Nah, nanti bisa kita sebut sebagai sequence. Biasanya berlangsung pada satu atau beberapa setting ini ya, scene-nya. Kemudian teknik dasar dari shooting. Yang pertama adalah basic shoot size. Yang kedua camera angle. Yang ketiga ada type of shoot. Yang keempat ada camera movement. Yang kelima ada composition. Nah, jadi ada 5 variabel utama yang mesti kita pelajari dalam melakukan pengambilan gambar ya. Kita masuk satu persatu. Yang pertama basic shoot size. Ini. Nah, basic shoot size juga ada beberapa tipe ya, beberapa kategori begitu. Yang pertama ada extreme long shot atau biasanya dikenal sebagai XLS ataupun ILS. Yang kedua ada very long shot atau yang disebut sebagai VLS. Yang ketiga itu long shot atau yang disebut sebagai LS. Yang keempat itu medium long shot atau yang disebut sebagai MLS. Kemudian yang kelima medium shot atau yang disebut sebagai MS.
Kemudian yang keenam close up atau CU. Kemudian yang ketujuh extreme close up atau ECU. Nah, jadi ini apa? Ini adalah beberapa tampilan kamera ya. Jadi kalau kita mau nge-shoot itu pasti ada posisi kameranya kan ya. Jadi kalau extreme long shot itu ngambilnya dari subjek ataupun dari objek itu jauh sekali, sangat jauh sekali, extreme long gitu. Terus kalau very long shot itu jauh ya, dari subjek ataupun dari objek itu jauh. Kemudian yang long shot itu agak jauh ya. Kemudian yang selanjutnya itu medium, itu sudah lebih dekat lagi. Kemudian sudah lebih fokus ke objek ataupun subjek tertentu ya. Nah, gambarannya itu seperti ini. Ini kalau kita ngambil subjeknya adalah manusia ya. Nanti kalau subjeknya ataupun objeknya adalah pemandangan ataupun gedung itu berbeda lagi. Nah, kalau yang digambar sebelah kanan ini kita bisa lihat gambaran dari extreme close up sampai ke long shot. Nah, di sini satu buah ataupun satu orang manusia secara utuh dari atas kepala sampai ke bawah kaki itu biasanya dikenal sebagai long shot. Itu kalau digambarkan secara utuh ya, long shot. Kemudian kalau dari lutut sampai ke kepala, biasanya disebut sebagai medium long shot. Kemudian kalau diambil dari pinggang ke atas, dia sebut medium shot. Kemudian yang utamanya adalah ini ya, medium close up, diambil dari dada ke kepala. Kemudian selanjutnya adalah close up, diambil dari leher ya, mulai dari leher ke kepala kita. Kemudian extreme close up itu diambil biasanya dari dagu ya, dagu sampai ke jidat gitu. Jadi enggak utuh satu kepala, tapi dari dagu ke ini ya, ke jidat gitu. Nah, kalau kalian lihat video yang saya buat ini kan ada kamera ke ini ya, menghadap ke muka saya. Nah, itu masuk ke kategori yang mana? Nah, silakan dijawab dan di komentar, di bagian komentar di YouTube ini ya. Kemudian kita lanjut ya, masuk ke satu persatu dari tipe basic shot yang tadi. Yang pertama kita masuk ke extreme long shot. Nah, tipe kamera yang ini dia menekankan pada perkenalan awal yang menunjukkan seluruh lokasi sebuah adegan atau isi ceritanya. Jadi misalnya kalau kita ngambil video di pariwisata Pangkal Pinang. Pangkal Pinangnya di mana? Di Pasir Padi. Nah, jadi kita bisa ngambil gambar Pasir Padi yang menunjukkan keseluruhan dari Pasir Padi itu sendiri. Jadi dari ujung kiri ke ujung kanan, bagaimana kita bisa menampilkan pantai Pasir Padi secara keseluruhan. Nah, itu disebut sebagai extreme long shot. Nah, ini ya, karakternya sangat jauh, panjang, luas, dan memiliki dimensi yang lebar. Sangat cocok untuk menggambarkan pemandangan ataupun scene awal dari sebuah lokasi. Contoh gambarnya adalah kayak gini ya. Nah, ini adalah gambar pemandangan yang diupayakan untuk menangkap keseluruhan dari objeknya. Kemudian yang satunya adalah pemandangan kayak gini. Dia mau menangkap gedung ini dan juga ini ya, bundaran dari ini. Bundaran ini. Nah, jadi dari apa ya, seberang jalan terus dia mungkin naik gedung, nah, baru difoto begitu. Kemudian tipe kamera yang kedua adalah very long shot atau VLS. Nah, kata kuncinya adalah on location. Ya, tipe kamera ini adalah on location. Yang berarti menjadi hal utama atau awal yang perlu diperhatikan dalam shot ini. Ya. Nah, karakter shotnya itu jauh, panjang dan luas, namun lebih kecil dari yang tadi, yang ekstrim ya. Nah, contohnya adalah kayak gini, dia lebih dekat sedikit dibanding dari yang ekstrim long shot yang tadi. Nah, terus dia sudah turun ke bawah begini.
gedungnya masih dapat, tapi posisi dari kameranya sudah turun ya, jadi tidak naik gedung lagi, dia masih di seberang jalan tapi masih jauh begitu ya. Jadi perbandingannya lebih pendek sedikit atau lebih dekat sedikit dibanding yang extreme long shot tadi. Kemudian tipe yang ketiga adalah long shot atau LS ya. Dia mewakili gambar orang yang seutuhnya. Seperti yang saya sebut tadi, kalau kita mau menggambarkan satu orang secara utuh, kita bisa pakai tipe kamera yang long shot kayak gini. Terus untuk mengantarkan mata penonton kepada keleluasan suatu suasana dan objek. Jadi bisa menggambarkan objek ya. Jadi tidak hanya menggambarkan subjek orang, tapi juga bisa menggambarkan objek. Gitu. Nah, ini posisi dari si orang ini adalah full dari atas kamera sampai ke bawah kamera. Ya. Nah, kelebihannya kita bisa menangkap pemandangan ataupun objek di sekitar dari orang ini. Nah, begitu ya. Jadi, tapi tetap ya, fokus utamanya adalah ke si orang ini. Dari atas kepala sampai ke bawah kakinya. Terus dari samping-sampingnya ini ya, ini tertangkap juga pemandangannya, itu adalah nilai lebih dari yang long shot. Jadi kombinasi dari objek dan juga subjek. Terus ini juga misalnya di film Thor yang sudah kita tonton, si Thor itu dari atas kepala sampai ke bawah kakinya full. Terus kita juga bisa lihat nih pemandangannya di sekitar si Thor. Oh, ini ada asap, ada sisa perkelahian, pertempuran begitu. Ya, jadi tidak hanya menampilkan gambar Thor secara utuh, tapi kita juga bisa melihat kondisi dari sekitar Thor itu berada. Oke, kemudian tipe kamera berikutnya adalah medium long shot atau MLS. Nah, tipe kamera ini dia untuk memperkaya keindahan gambar dan untuk mendukung ketika transisi gambar yang berikutnya. Memperkaya keindahan gambar ya. Nah, ini contohnya medium long shot biasanya diambil dari lutut ya, terus ke atas sampai ke kepala si manusia ataupun si subjek, dan objek di sekitarnya itu untuk memperkaya scene yang digambarkan oleh kamera ini. Gitu. Kemudian kategori ataupun tipe berikutnya adalah medium shot atau MS ya. Sebagai komposisi shot terbaik itu khususnya untuk digunakan di wawancara ya ataupun di dialog. Penonton dapat melihat ekspresi dan emosi serta maksud objek yang sedang diwawancarai. Jadi lebih fokus lagi dibandingkan yang dari lutut tadi. Contohnya, mulai dari pinggang ke atas. Jadi sudah lebih jelas ya terlihat kalau ekspresinya sedang marah kah, sedang sedih kah, begitu. Namun tidak menutup view dari bagian tubuh yang lain ya, dari pinggang, dan juga masih ada sedikit pemandangan yang tertampil di sebelah-sebelahnya. Nah, contoh berikutnya ini kalau yang contoh gambar ini sudah mulai dari dada ke atas kepalanya. Ini yang close up. Berfokus pada wajah ataupun objek ataupun ini ya manusia ya. Kemudian dia merupakan komposisi yang paling baik untuk menggambarkan emosi, reaksi seseorang dalam adegan. Oke, sebentar. Ya. Merupakan komposisi yang baik ya, yang paling baik untuk menggambarkan emosi atau reaksi, ekspresi seseorang dalam adegan. Nah, tipe-tipe kamera yang kayak gini itu biasanya paling sering dipakai di FTV ya, festival TV itu, ataupun film-film azab yang biasanya di salah satu stasiun TV di Indonesia itu kan banyak yang close up gitu, ataupun film-film di Indonesia drama-dramanya itu juga sering banyak sekali menggunakan tipe kamera yang close up ini karena dia fokus ke ekspresi wajahnya dan juga pengucapannya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, lebih fokus ya, lebih jelas lagi apakah dia sedang sedih, sedang bingung,
dan juga yang ini adalah sedang senang, happy. Oke, selanjutnya adalah extreme close up. Berfokus pada kedekatan dan ketajaman fokus objek. Terus untuk memperjelas detail gambar, contohnya kayak gini. Kalau yang tadi, ini dia fokus ke mukanya. Kalau yang ini dia sudah lebih fokus lagi ke bagian tertentu dari suatu wajah. Misalnya, ini ya, gambar ini untuk menampilkan ataupun memperlihatkan ketajaman mata dan bagian hidung dari si objek. Kemudian selain wajah, kita juga bisa fokus ke bagian tertentu. Misalnya di bagian ini, si kameramen ingin menampilkan apa yang dibawa oleh seseorang, begitu. Dan juga kita bisa melihat ataupun menampilkan ini ya, bagian mata, hanya bagian mata saja untuk menampilkan ekspresi mata dari seseorang. Nah, basic shot size contohnya juga kayak gini ya, gambaran ininya. Nah, kalau yang secara umum ini sebentar. Nah, secara umum yang sebelah kiri ini LS itu adalah long shot ya. Jadi pasti untuk objek manusia dari atas kepala sampai ke mata kaki itu terlihat semuanya adalah biasanya long shot atau LS ya. Terus yang kedua ada medium shot, biasanya dari pinggang ke atas kepala. Dan juga yang ketiga adalah close up, biasanya dari leher ataupun dari bahu minimal sampai ke kepala kita, itu bisa disebut sebagai close up. Oke, kita masuk ke variabel yang kedua ya. Dalam teknik dasar syuting, ini adalah kamera angle. Artinya adalah sudut dari kamera ya. Sudut pandang kamera ya. Faktor yang menentukan itu ada beberapa. Ini ada 3. Yang pertama adalah ukuran subjek, yang kedua adalah sudut dari subjeknya, dan yang ketiga adalah ketinggian kamera terhadap objek. Jadi ada 3 variabel yang perlu kita perhatikan dalam menentukan sudut pandang dari sebuah kamera. Nah, kita masuk ke yang pertama adalah ukuran dari subjeknya ya. Besar kecil hasil tangkapan kamera video khususnya dalam proses produksi audiovisual ini merupakan rangkaian variasi yang dinamis dari tipe of shot ataupun size shot dengan subjek dasar manusia yang dipilih secara sesuai motivasi dasar shot yang diselaraskan dengan konsep ceritanya. Jadi itu adalah teori saja mengenai ukuran dari sebuah subjek. Nah, contohnya kayak gini. Ukuran subjeknya terlihat kecil dibanding dengan keseluruhan dari pemandangan yang ingin ditampilkan. Jadi kalau kayak gini, fokus ataupun maksud dari si sutradara adalah untuk menampilkan pemandangan, namun tidak melupakan posisi dari seorang subjeknya itu di mana gitu. Kemudian sudut subjek, ya ini teorinya. Pada prinsipnya subjek juga memiliki unsur ya 3 dimensi. Kemudian bagaimana aplikasiannya ketika akan digambarkan pada media 2 dimensi yaitu layar televisi. Kedalaman sebuah gambar karena adanya sense 3 dimensi tadi dari sebuah subjek akan menambah dinaminasi ataupun variasi dari sebuah gambar. Ini ya. Jadi maksudnya kalau di dunia nyata kita melihat ataupun menyentuh orang ataupun benda itu pasti berbentuk 3 dimensi ya. Ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Tapi kalau kita sudah pindahkan ke kamera, itu pasti berubah menjadi bentuk 2 dimensi. Jadi hanya ada panjang kali lebarnya. Ya, panjang kali tinggi ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita mengengkalinya supaya lebih bagus dan terlihat kesan 3 dimensinya juga. Jadi contohnya seperti ini. Jika kita ingin menampilkan sebuah gedung, kita bisa mengambil ataupun menentukan posisi dari kameranya itu agak miring. Jadi bukan dari depan si gedung, tapi kita agak miring sedikit. Jadi bagian depannya dapat, sampingnya dapat, terus ke atasnya juga dapat gitu. Nah,
itu ada trik bagaimana kita membuat objek menjadi 3 dimensi. Jadi tidak hanya 2 dimensi. Ya. Kemudian yang ketiga ada ketinggian kamera terhadap satu subjek ya. Basic. Ada beberapa juga di sini ya. Ada 3 ya. Yang pertama adalah eye angle shot, yakni adalah pengambilan gambar yang berdasarkan pada level mata dengan ketinggian objek ataupun orang lazimnya. Jadi posisi kamera itu sejajar dengan mata dari si subjek ya. Sejajar. Kemudian yang kedua adalah high angle. Jadi pengambilan gambar yang diarahkan ke bawah tepat pada objek. Jadi posisi kameranya lebih tinggi dibandingkan dengan yang si ini ya, subjeknya ataupun objek. Jadi dia pasti menurun ya, mengarah ke bawah gitu. Set gitu. Terus kalau yang low angle, pengambilan gambarnya dengan cara menengadahkan kamera ke atas. Jadi posisi kamera itu lebih rendah daripada posisi subjek ataupun objek ya. Jadi dia pasti mendongak ke atas supaya nangkep gitu. Jadi ada 3 basic kamera angle-nya. Yang pertama ini ya contoh gambarnya, pasti sejajar dari kamera dengan yang si subjek ataupun objek, pasti dia sejajar. Itu untuk menghasilkan komposisi pandangan yang sesuai dengan kedudukan mata si pemain. Jadi dia si aktornya itu ya tinggal lihat ke depan aja, bukan dia melihat ke bawah dan juga bukan melihat ke atas gini. Jadi dia lebih enak pasti melihat ke depan. Atau contoh yang berikutnya adalah seperti ini. Nah, di gambar yang sebelah kanan ini sudah jelas ya, pasti posisinya sejajar nih. Kemudian yang kedua adalah high angle. Nah, contohnya kayak gini. Kamera lebih tinggi daripada si objek ataupun subjek. Nah, kemudian yang kayak gini. Tujuannya itu untuk menimbulkan subjek atau objeknya terlihat lebih kecil ataupun kerdil, tak berdaya atau lemah, dan tidak lagi menjadi superior begitu. Jadi intinya adalah si kamera itu lebih besar kedudukannya dibandingkan si subjek. Kemudian angle ya, jadi dari bawah. Nah, posisi dari bawah kayak gini. Kemudian kalau kita mau ngambil objek gedung, itu sudah pasti ngambilnya dari bawah. Soalnya kalau kita naik helikopter itu bisa, ataupun dari drone. Kesan yang timbul di tipe kamera ini yakni adalah sebuah kekaguman atau sebuah arti kekuasaan atau kebesaran atau superioritas, dan juga menggambarkan ketinggian ataupun kecepatan dari sebuah subjek. Cocoknya untuk pengambilan gambar objek bangunan yang megah, patung besar, simbol penguasa, dan lain-lain. Ya. Kemudian tipe of shot-nya, ini sudut pandang. Yang pertama adalah objektif, dan yang kedua adalah subjektif. Ini yang pertama kita masuk ke objektif dulu. Penempatan angle kamera dari sudut pandang penonton yang tersembunyi. Ini ya. Jadi fokusnya ke objek saja. Penempatan angle kameranya dari sudut pandang penonton yang tersembunyi. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, si objek ataupun si subjek itu membelakangi kamera gitu ya. Jadi seakan-akan kita ikut melihat apa yang si subjek ini lihat begitu. Kemudian ini. Nah, kalau gambar tengah ini si subjek itu melihat ke mesin ya, dan dia tidak melihat ke kamera. Nah, jadi kita seakan-akan melihat subjek itu dari posisi samping. Dan ini untuk pengambilan gambar di gedung ya. Kamera objektif itu tidak mewakili siapapun. Orang yang difilmkan akan nampak tidak menyadari adanya kamera dan tidak pernah memandang ke arah lensa. Jadi kayak kenit-kenit gitu, dan apa adanya, alami ya, tidak dibuat-buat gitu. Misalnya gambarnya kayak gini.
Oke, misalnya ada dua orang, person A dan person B, si A dan si B. Nah, posisi kameranya di sebelah sini. C itu adalah kamera. Ini A, ini B. Jadi ya kameranya itu ya dari samping sini, geser ke kiri, geser ke kanan, gitu. Nah, nanti dapat gambarnya yang kayak gini, dari samping. Dan si subjek itu tidak melihat ke arah kamera. Jadi dia hanya bertatap-tatapan antara si A dan si B-nya. Terus yang kedua adalah subjektif. Nah, bedanya kalau yang ini adalah dia melihat ataupun memandang ke arah kamera. Nah, contohnya kayak gini, menghadap ke kamera dan melihat ke kamera. Nah, bisa dibuat kayak gini gambarannya. Si A dan si B itu dibuat seakan-akan bercakapan, maaf, secara berhadapan gitu ya. Jadi kameranya bisa ngambil dari hadapan si A dan ngambil dari hadapan si B, gitu. Terus variabel yang keempat ya adalah kamera movement, perpindahan pergerakan dari si kamera. Ini ya, ada 3 ya, bisa pakai dolly, terus pergerakan tilt sama pergerakan pan. Kita masuk persatu ya, pan, tilt sama tracking. Oh, ada 4 ya, sorry. Yang pertama ada pan, tilt, tracking sama following shot. Kita masuk yang pertama adalah panning. Yang ini adalah teknik pengambilan gambar dengan cara menggerakkan kamera mengikuti arah objek sesuai dengan poros dari tripod. Jadi gambarnya kayak gini. Jadi kameranya diem dan dia hanya mengikuti pergerakan objek ataupun subjek dari arah kiri ke arah kanan dan sebaliknya, gitu. Misalnya kalau kita mau shoot laju dari sebuah mobil, kita pasti mengarahkan ke arah kiri dulu, nanti mobilnya lewat, kita ikutin begini sampai ke momen di mobilnya itu sudah tidak terlihat lagi. Itu adalah panning ya. Ini contohnya. Jadi porosnya itu tetap ya, kameranya itu diam, dia cuma geser dari kiri ke kanan begini. Nah, fungsinya itu untuk mengikuti objek yang sedang bergerak. Contohnya mobil tadi. Terus kita juga bisa untuk memvisualkan panorama ataupun sebuah landscape. Misalnya pemandangan, misalnya di pasir padi ya, kita bisa lihat, kita bisa pakai. Kemudian memberikan kesan keluasan, setting, aspek dimensi ya, luas. Dari kiri ke kanan itu sangat luas. Apalagi kalau posisi kameranya makin jauh dibanding objek. Gitu. Terus yang kedua adalah tilt. Makanya kalau yang tadi ada kiri ke kanan, kalau yang tilt ini adalah atas ke bawah. Ini ya. Tilt up sama tilt down. Fungsinya itu untuk mengikuti objek yang sedang bergerak dari atas ke bawah atau sebaliknya. Memvisualkan ketinggian suatu objek, misalnya gedung, orang, ataupun pohon, gitu. Dan juga memberikan kesan dramatik. Nah, misalnya kalau gambar ini contohnya adalah kita mau meliput gambar dari Menara Eiffel ya. Jadi kita bisa ini ya, menggerakkan kamera dari atas ke bawah dan sebaliknya. Kalau dia dari samping kiri ke kanan itu kurang pas. Jadi tepatnya ya atas ke bawah. Kemudian yang ketiga adalah tracking. Itu adalah teknik pengambilan gambar dengan cara menggerakkan kamera pada arah objek berada ya, dengan menggunakan bantuan dolly. Jadi ini sudah pakai bantuan dolly itu seperti rel kereta. Jadi tinggal mengikuti relnya itu. Jadi gambar yang didapatkan juga halus. Kamera itu sudah
berubah ataupun bergerak ya, berpindah posisi, namun dengan bantuan dolly nanti gambar yang dihasilkan juga akan halus karena dia tidak bergetar begitu. Nah, kalau pergerakannya maju ke depan mendekati objek itu namanya track in. Tapi kalau dia pergerakannya menjauh ke belakang itu namanya adalah track out. Nah, contoh dari dolly itu kayak gitu di gambar ini. Kemudian tracking itu fungsinya adalah untuk mengikuti objek yang sedang bergerak, kemudian memvisualkan panorama juga, dan juga memberikan kesan keluasan setting dan memberikan kesan dramatik. Nah, ini bisa ya. Nah, selain track in, track out, kalau track in kan maju, track out kan mundur. Nah, dia juga bisa ke kiri dan ke kanan. Itu tergantung kita mau melihat objek ataupun subjek itu dari sisi mana. Dari belakang, dari depan, atau dari kiri, atau dari kanan gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja ya. Terus yang keempat adalah following shot. Itu dia pengambilan gambar dengan cara kamera mengikuti kemana objek itu bergerak. Pertama bisa diikuti dari belakang, samping, kiri, ataupun kanan, maupun dari depan objek itu sendiri. Nah, contohnya ini sudah kayak gitu ya. Jadi sudah ada alat bantu mobile ya, yang bisa dibawa-bawa oleh si kameramen dan sudah menggunakan teknologi ya. Biasanya anti getar begitu di teknologi yang sudah ada saat ini ya. Jadi contohnya kayak gini, si kameraman bisa bergerak sembarang arah mengikuti pergerakan dari si subjek ataupun objek. Oke, demikian untuk materi kali ini mengenai dasar dari sinematografi. Nah, mudah-mudahan materi yang saya diberikan itu bisa ataupun bisa ini ya, bisa kalian pahami dan juga bisa memberikan dampak bagi kalian. Nah, silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bagian komentar di video ini ataupun bisa komen juga di WhatsApp grupnya kita ya. Oke. Pesan lagi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini, dan juga jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tahu kapan saya sudah menerbitkan video baru mengenai konten punya saya ya. Terima kasih, selamat siang dan semoga sehat. Salam budi luhur.